Perkenalkan, nama saya Siska Renia Saidonga. Di sini saya akan mempresentasikan materi bab 8 mengenai mengelola produksi. Perusahaan dan persoalan ekonominya. Setiap perusahaan merupakan lembaga yang menyewa faktor-faktor produksi, mengelola faktor-faktor tersebut untuk memproduksi dan akhirnya menjual barang dan jasa. Kita perlu mengetahui tujuan perusahaan serta kendala yang dihadapinya. Tujuan perusahaan, laba akuntansi, perhitungan ekonomi, biaya peluang produksi bagi perusahaan, keputusan perhitungan ekonomi, suatu ringkasan, hambatan bagi perusahaan. Tujuan perusahaan, laba akuntansi, dan perhitungan ekonomi. Tujuan perusahaan adalah memaksimumkan labanya. Para akuntan mengukur laba yang diperoleh perusahaan untuk memastikan bahwa perusahaan membayar jumlah pajak penghasilan yang tepat. Para ekonom mengukur laba perusahaan untuk memungkinkan mereka dalam memprediksi keputusan perusahaan, yaitu memaksimumkan laba ekonomi. Perhitungan laba ekonomi sama dengan pendapatan total dikurangi biaya total, di mana biaya total diukur sebagai biaya peluang dari produksi. Biaya peluang produksi bagi perusahaan. Biaya peluang dari setiap tindakan adalah nilai alternatif tertinggi yang dibatalkan. Biaya peluang produksi adalah nilai alternatif penggunaan terbaik atas sumber daya yang digunakan dalam produksi. Biaya peluang produksi bagi perusahaan merupakan nilai alternatif real yang dibatalkan. Biaya peluang produksi bagi perusahaan merupakan jumlah biaya atas penggunaan sumber daya yang dibeli di pasar, yang dimiliki oleh perusahaan, dan yang dipasok oleh pemilik perusahaan. Keputusan. Untuk mencapai tujuan laba ekonomi secara maksimum, perusahaan harus membuat 5 keputusan, yakni 1. Apa yang diproduksi dan berapa jumlahnya. Yang kedua, bagaimana memproduksinya. Yang ketiga, bagaimana mengelola dan memberi kompensasi para manajer dan pekerjanya. Yang keempat, bagaimana memasarkan dan menentukan harga produknya. Yang kelima, apa yang diproduksi sendiri dan apa yang dibeli dari pihak lain. Perhitungan ekonomi, suatu ringkasan. Di sini ada tabel 11 meringkas perhitungan ekonomi. Ada pemisalan perhitungan ekonomi. Komponen di sini ada berupa komponennya ada berupa pendapatan total, biaya atas sumber daya yang dibeli di pasar seperti wall, perlengkapan, upah, sewa komputer, bunga bank, biaya atas sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, depresiasi ekonomi, bunga yang tidak jadi diterima, biaya atas sumber daya yang disediakan oleh pemilik, laba normal cendi, upah yang dibatalkan, biaya peluang atas produksi, dan laba ekonomi. Misalkan komponen pendapatan total $400.000, biaya atas sumber daya yang dibeli di pasar ada berupa wall, perlengkapan, upah, sewa komputer, bunga bank. Wall senilai $80.000, perlengkapan $20.000, upah $120.000, sewa komputer $5.000, bunga bank $5.000. Biaya atas sumber daya yang dibeli di pasar ini dijumlahkan bernilai $230.000. Dan biaya atas sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang terdiri dari depresi ekonomi, bunga yang tidak jadi diterima, depresi ekonomi $25.000, dan bunga yang tidak jadi diterima $15.000 dijumlahkan sejumlah $40.000. Biaya atas sumber daya yang disediakan oleh pemilik.
Laba normal Cindy senilai $45.000, upaya yang dibatalkan $55.000. Biaya atas sumber daya yang disediakan oleh pemilik berjumlah atau senilai $100.000. Nah, biaya peluang atas produksi ini yaitu penjumlahan antara biaya atas dasar sumber daya yang dibeli di pasar ditambah biaya atas sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan ditambah biaya atas sumber daya yang disediakan oleh pemilik. Biaya peluang atas produksinya bernilai sejumlah setelah dijumlahkan $370.000. Nah, untuk mengetahui laba ekonominya yaitu pendapatan total dikurang biaya peluang atas produksi, yaitu tadi biaya pendapatan totalnya $400.000 dikurang biaya peluang atas produksi $370.000, sisa $30.000. Jadi laba ekonominya $30.000. Hambatan bagi perusahaan: hambatan teknologi, hambatan informasi, dan hambatan pasar. Hambatan teknologi. Teknologi merupakan suatu metode dalam memproduksi barang atau jasa. Teknologi terus berkembang sepanjang waktu. Teknologi biasanya mencakup rancangan terinci atas mesin-mesin dan lingkungan kerja. Hambatan informasi: kita tidak pernah memiliki seluruh informasi yang kita inginkan untuk membuat keputusan. Kita kekurangan informasi baik terkait masa datang maupun masa kini. Hambatan pasar. Hambatan pasar dan pengeluaran perusahaan dibuat untuk membatasi laba yang dapat diperoleh perusahaan. Efisiensi teknologi dan ekonomi. Efisiensi teknologi terjadi ketika perusahaan memproduksi sejumlah output atau barang menggunakan jumlah input yang paling sedikit. Efisiensi ekonomi terjadi ketika perusahaan memproduksi output tertentu pada biaya paling sedikit. Di sini ada misalkan tabel 10.2, 4 cara membuat 10 TV per hari. 4 caranya ini ada menggunakan cara atau metode robot production line, hand tool production, bench production. Dengan misalkan metode A atau metode robot production, tenaga kerjanya ada 1. Modal yang diperlukan untuk tenaga kerja 1 ini adalah 1.000. Misalkan metode selanjutnya, metode B production line, tenaga kerjanya ada 10 dan membutuhkan modal 10 juga. Selanjutnya metode C hand tool production, tenaga kerjanya ada 1.000, modal yang dibutuhkan 1. Metode D bench production, tenaga kerja 100, modal yang dibutuhkan 10. Informasi dan organisasi. Setiap perusahaan mengelola produksi barang dan jasa menggunakan kombinasi dari 2 sistem, yaitu sistem komando dan sistem insentif. Sistem komando sendiri itu metode pengelolaan produksi yang menggunakan hierarki manajerial. Komando bergerak ke bawah melalui hierarki, sementara informasi bergerak ke atas. Sistem insentif adalah metode pengelolaan produksi yang menggunakan mekanisme menyerupai pasar di dalam perusahaan. Sistem insentif berfungsi pada semua tingkat perusahaan. Masalah keagenan dan cara mengatasinya. Masalah keagenan merupakan masalah perencanaan terkait pengaturan kompensasi yang memengaruhi para agen untuk bertindak atas kepentingan terbaik para prinsipal. 3 cara untuk menangani masalah keagenan: kepemilikan, pembayaran insentif, kontrak jangka panjang. Jenis-jenis organisasi bisnis. 3 jenis organisasi bisnis yang utama adalah perusahaan perseorangan, kemitraan, dan korporasi. Perusahaan perseorangan merupakan perusahaan dengan pemilik tunggal, pemilik
yang memiliki kewajiban tak terbatas. Kemitraan merupakan perusahaan yang dua atau lebih pemilik yang sama-sama memiliki kewajiban tak terbatas. Korporasi merupakan perusahaan yang dimiliki oleh satu atau lebih pemegang saham yang kewajiban terbatas. Pro dan kontra atas berbagai jenis perusahaan. Jenis perusahaan perseorangan, kemitraan, korporasi. Pro-nya ini pro dan kontra bermaksud kekurangan dan kelebihan ya. Perusahaan perseorangan mudah didirikan, pengambilan keputusan mudah, laba hanya dibebani pajak satu kali sebagai pendapatan pemilik. Kalau kontranya, keputusan yang buruk tidak diperiksa, tidak memerlukan kesepakatan, seluruh kekayaan pemilik memiliki risiko, perusahaan akan bangkrut bersama dengan pemiliknya. Biaya modal dan tenaga kerja relatif tinggi bila dibandingkan dengan bentuk korporasi. Kemitraan juga pro-nya mudah didirikan, pengambilan keputusan beragam, dapat tetap bertahan meski ada penarikan dana yang dilakukan oleh salah satu mitra, laba hanya dibebani pajak satu kali sebagai pendapatan pemilik. Kontranya, pencapaian kesepakatan lambat dan mahal. Seluruh kekayaan pemilik memiliki risiko. Penarikan dana yang dilakukan oleh salah satu mitra dapat menyebabkan kekurangan modal. Biaya modal dan tenaga kerja relatif tinggi bila dibandingkan dengan bentuk korporasi. Korporasi pro-nya, pemilik memiliki kewajiban terbatas. Berskala besar, tersedianya modal berbiaya rendah. Manajemen yang profesional tidak dibatasi oleh kemampuan pemilik, dapat tetap bertahan dalam jangka waktu yang lama. Kontrak tenaga kerja jangka panjang mengurangi biaya tenaga kerja. Kontranya, struktur manajemen yang kompleks dapat membuat keputusan menjadi lambat dan mahal. Laba yang ditahan dibebani pajak dua kali, sebagai laba perusahaan dan sebagai tambahan modal pemegang saham. Pasar dan lingkungan persaingan. Pasar tempat berbagai perusahaan melakukan beragam kesepakatan bisnis, beberapa sangat kompetitif sehingga laba dari pasar ini sulit untuk didapatkan. Para ekonom mengidentifikasikan 4 jenis pasar. Pasar juga diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk membeli atau menjual barang dan jasa. Faktor-faktor produksi itu pengertian secara konkret. Pengertian pasar juga dapat didefinisikan. Pasar dapat terbentuk di mana saja dan kapan saja, di dalam bis, di terminal, di halte, dan lain-lain. Bahkan transaksi jual beli juga bisa terjadi lewat surat, TV, radio, internet, dan lain-lain. Pengertian pasar ini dari pengertian ilmu ekonomi atau yang disebut pasar abstrak. Syarat-syarat pasar itu biasanya ada penjual, adanya pembeli, tersedianya barang yang diperjualbelikan, terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Fungsi pasar juga ada fungsi distribusi, menyalurkan, fungsi pembentukan harga, dan fungsi promosi. Di sini para ekonom mengidentifikasi 4 jenis pasar, yaitu pasar persaingan sempurna, persaingan monopolistik, oligopoli, dan monopoli. Persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna terjadi ketika terdapat banyak perusahaan masing-masing menjual produk yang sama, banyak pembeli, dan tidak ada pembatasan atas masuknya perusahaan baru ke dalam industri tersebut. Misalnya pasar beras, pasar buah dan sayur, pasar modal atau bursa efek. Persaingan monopolistik.
Persaingan monopolistik adalah struktur pasar dengan kebanyakan perusahaan melakukan persaingan dengan membuat produk yang serupa namun sedikit berbeda. Misalnya itu produk sampo, sabun, televisi, sepatu, air mineral, dan lain-lain. Oligopoli adalah struktur pasar dengan sejumlah perusahaan berskala kecil melakukan persaingan usaha, contohnya industri semen, industri kendaraan bermotor, rokok, layanan telekomunikasi, dan jasa penerbangan. Monopoli terjadi ketika hanya terdapat satu perusahaan yang memproduksi barang atau jasa yang tidak memiliki substitusi yang mirip dengan barang atau jasa lainnya, dan perusahaan terlindungi dari hambatan yang menghalangi masuknya perusahaan baru. Misalnya di sini juga pasar monopoli, pasar yang dikuasai sepenuhnya oleh penjual. Penjual mempunyai kekuasaan yang mampu memaksakan kemauannya baik dalam bentuk harga, volume, tempat, maupun waktu pembelian barang yang akan dijualnya. Misalkan ini PLN, Kereta Api Indonesia Persero, Pindad di industri produk militer. Ukuran konsentrasi. Para ekonom menggunakan dua ukuran konsentrasi. Pertama, rasio konsentrasi 4 perusahaan. Rasio konsentrasi 4 perusahaan merupakan persentase nilai penjualan yang dicatat oleh 4 perusahaan terbesar dalam suatu industri. Yang kedua, indeks Herfindahl-Hirschman. Indeks Herfindahl-Hirschman juga disebut HHI adalah kuadrat dari persentase pangsa pasar untuk setiap perusahaan dengan melakukan penjumlahan lebih dari 50 perusahaan terbesar, atau menjumlahkan seluruh perusahaan jika jumlah perusahaan yang ada kurang dari 50 di dalam pasar. Di sini struktur pasar, karakteristiknya, jumlah pasar dalam bentuk industri. Dalam perusahaan sempurna banyak, persaingan monopolistik juga banyak, oligopoli sedikit, monopoli satu. Karakteristik produknya, persaingan sempurna serupa, monopolistik berbeda-beda, oligopoli keduanya baik serupa maupun berbeda-beda. Monopoli tidak ada substitusi yang mirip. Bisa dibaca di sini. Keterbatasan ukuran konsentrasi. 3 keterbatasan utama dari penggunaan satu-satunya ukuran konsentrasi sebagai penentu dari struktur pasar adalah kegagalan dalam melakukan perhitungan yang sesuai. Yang sesuai atas ada 3 cakupan geografis pasar, hambatan untuk masuk dan perputaran perusahaan, kesesuaian antara pasar dan industri. Memproduksi atau mengalihdayakan perusahaan dan pasar. Untuk memproduksi barang atau jasa, bahkan yang sederhana seperti kemeja, faktor produksi yang ada harus dimanfaatkan dan aktivitas produksinya harus dikoordinasikan. Koordinasi perusahaan memanfaatkan tenaga kerja, modal, dan tanah serta dengan cara menggunakan kombinasi dari sistem komando dan sistem insentif dalam mengelola dan mengoordinasikan aktivitasnya untuk memproduksi barang dan jasa. Koordinasi pasar. Pasar mengoordinasikan produksi dengan melakukan penyesuaian harga dan pengambilan keputusan terkait pembeli dan penjual dari faktor-faktor produksi beserta komponen yang sesuai. Mengapa perusahaan biasanya menjadi lebih efisien daripada pasar saat berperan sebagai koordinator aktivitas
perekonomian karena dapat mencapai biaya transaksi yang lebih rendah, skala ekonomis, cakupan yang ekonomis, tim produksi yang ekonomis. Mengapa perusahaan juga mengalami cakupan yang ekonomis ketika perusahaan menggunakan sumber daya yang terspesialisasi dan biasanya cukup mahal untuk menghasilkan berbagai barang dan jasa. Proses produksi tempat sejumlah individu dalam sebuah kelompok memfokuskan diri pada pekerjaan yang saling mendukung disebut tim produksi. Sekian presentasi saya. Berkata saya ucapkan terima kasih.